masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi muliaan. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu.
untukku memujimu. Mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan. Tinggikan namamu Yesus, kemuliaan bagimu. Bawaku ke gunung kudusmu, di tempat kediamanmu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekatmu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan tinggikan namamu Yesus, kemuliaan bagimu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Yesus, hanya dalam namamu ku temukan kuatku. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Yesus, hanya dalam namamu ku temukan kuatku. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu dan angkat sembahmu. Tinggikan namamu Yesus, Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Oh, segala pujian dan kemuliaan bagimu. Oh, segala pujian dan hormat bagimu. Haleluya, terpujilah Tuhan selamanya. Hatiku
Haleluya. Kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Kembali kami mau bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kembali kami mau mendengarkan perkataan-perkataan-Mu. Karena kami tahu kami sangat membutuhkan perkataan-perkataan-Mu Tuhan. Perkataan-Mu adalah kehidupan bagi kami. Yang membawa kami terus untuk boleh berjalan maju ke depan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala kesabaran-Mu, ketekunan-Mu bagi kami. Terpujilah Tuhan. Silakan Tuhan. Pilih tempat ini, waktu ini Tuhan. Haleluya. Mari kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, selamat pagi semua. Shalom. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Baik. Yang di radio tak ada. Baik. Ada yang mau sharing pagi ini? Nggak ada yang mau sharing? Baik. Kalau tidak ada, mari kita baik. Secara lahiriah, manusia tampak seperti hewan dalam tanda kutip ya, yang lebih tinggi derajatnya pada kenyataannya. Mereka hidup dan tinggal bersama setan-setan yang cemar, tanpa seorang pun yang mengurus mereka. Manusia hidup dalam sergapan iblis, terperangkap dalam kerja keras, tanpa memiliki jalan keluar. Ya. Daripada mengatakan bahwa manusia berkumpul dengan orang-orang yang mereka kasihi di rumah yang nyaman, menjalani kehidupan yang bahagia dan memuaskan, orang seharusnya mengatakan bahwa manusia sedang hidup di antara orang mati, berurusan dengan setan dan bergaul dengan iblis. Ya. Sebenarnya manusia masih diikat oleh iblis. Mereka tinggal di tempat setan-setan yang cemar berkumpul. Dan mereka dimanipulasi oleh setan-setan yang cemar ini. Seolah-olah tempat tidur mereka merupakan tempat untuk mayat-mayat mereka berbaring. Seolah-olah tempat tidur itu adalah sarang yang nyaman. Ketika memasuki rumah mereka, halamannya dingin dan sunyi. Angin dingin bertiup melalui cabang-cabang pohon yang kering. Ketika membuka pintu ke ruang tamu, ruangan itu gelap gulita. Ini saudara keadaan hati manusia ya. Pada umumnya gitu. Jadi kalau dibuat satu gambaran ini gambaran kayak memasuki hati manusia gitu. Kalau kita mendengarkan persekutuan ini saudara, atau membaca persekutuan ini, maka inilah keadaan manusia pada umumnya gitu. Jadi
Saudara bisa membayangkan, ya, bisa membayangkan keadaan diri saudara, keadaan hati saudara gitu. Halaman itu ya tampak luar gitu. Lalu ketika masuk ke dalam itu dikatakan ke ruang tamu, masuk lebih dalam kan. Nah, kalau rumah kan dari ruang tamu dulu ke ruang tengah, lalu ke dapur, ke ada kamar-kamar kan gitu kan. Sebetulnya hati kita seperti itu gitu. Hati manusia itu seperti itu. Atau manusia itu seperti itu gitu. Ada ruangan-ruangan di dalam dirinya. Jadi ini gambaran gitu ya. Ketika memasuki rumah mereka, halamannya dingin dan sunyi. Angin dingin bertiup melalui cabang-cabang pohon yang kering. Ketika membuka pintu ke ruang tamu, ruangan itu gelap gulita. Engkau bisa merentangkan tanganmu, tetapi tidak dapat melihat jari-jarimu. Hanya secercah cahaya yang menyelinap masuk melalui celah di pintu. Bisa bayangkan ya. Membuat ruangan itu terasa semakin suram dan mengerikan. Dari waktu ke waktu, tikus-tikus mengeluarkan bunyi mencicit yang aneh, seolah-olah sedang bergembira. Segala sesuatu dalam ruangan itu menjijikkan dan menakutkan, bagaikan sebuah rumah yang dahulu ditinggali seseorang yang baru saja dimasukkan ke dalam sebuah peti mati. Tempat tidur, selimut, dan lemari kecil yang biasa-biasa saja di ruangan itu, semuanya tertutup debu. Di lantai beberapa bangku kecil memperlihatkan taring dan mengayunkan cakar mereka. Dan jaring laba-laba menggelantung di dinding. Sebuah cermin terletak di atas meja. Ada sisir kayu di sampingnya. Berjalan menuju cermin, engkau mengambil lilin dan menyalakannya. Engkau melihat bahwa cermin itu tertutup debu, menciptakan semacam dandanan pada pantulan wajah-wajah orang, sehingga mereka tampak seperti baru saja keluar dari kuburan. Sisir itu penuh dengan rambut. Semua benda ini sudah usang dan kasar, dan tampak seolah-olah semua itu baru saja digunakan oleh seseorang yang baru saja meninggal. Nih, bayangkan gambarannya ya. Gambaran keadaan manusia itu gitu. Kenapa dikatakan gambaran-gambaran yang lama, sisir yang sudah usang itu? Sebetulnya keadaan manusia memang pada umumnya seperti itu, saudara. Hidup di zaman yang lampau. Kenapa gambarannya itu seperti seperti mayat-mayat gitu ya. Jadi demikianlah sebetulnya keadaan seseorang gitu yang sepertinya kelihatan di luar itu hidup gitu, tapi sebetulnya sudah sudah menjadi mayat gitu sebetulnya. Nah, saudara bisa lihat gambaran ini, saudara, kalau saudara ada nonton film-film yang seperti itu ya. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu. Namun yang diceritakan ini bukanlah gambaran orang zaman dulu gitu, tapi gambaran manusia sekarang yang tetap hidup dengan cara yang lama gitu. Walaupun ini termasuk juga orang Kristen gitu. Jadi ibaratnya sebetulnya Tuhan itu kan selalu segar setiap hari gitu. Dia tidak pernah tidak mengingat lagi apa yang dahulu kala kan gitu kan sebetulnya. Namun lihatlah manusia zaman sekarang gitu. Rambut-rambut yang menempel di sisir tanpa aliran darah di dalamnya, tercium bau orang mati. Angin dingin masuk melalui celah pintu, seolah-olah ada hantu yang sedang menyelinap lewat celah itu.
datang kembali untuk menghuni ruangan itu. Ada hawa dingin yang menusuk di sekitar ruangan, dan mendadak tercium bau seperti mayat yang membusuk. Dan pada saat inilah dapat dilihat bahwa ada tumpukan barang yang campur aduk bergelantungan di dinding. Di atas tempat tidur terdapat sprei yang kusut, kotor dan berbau busuk. Ada biji-bijian di sudut ruangan. Lemari tertutup oleh debu. Lantai dipenuhi dengan ranting-ranting dan kotoran, dan sebagainya. Seolah-olah semua itu baru saja digunakan oleh orang mati yang bergerak ke depan dengan tiba-tiba, menggertakkan gigi dan mencakar-cakar di udara itu. Di udara itu cukup untuk membuatmu merinding. Tidak ada jejak kehidupan dimanapun dalam ruangan itu. Semuanya gelap dan lembab, seperti dunia orang mati dan neraka yang dikatakan oleh Tuhan. Ini sama seperti kuburan manusia, dengan lemari yang tidak bercat, bangku-bangku, kusen jendela, serta pintu-pintu yang terbungkus pakaian berkabung, dan memberikan penghormatan yang hening kepada orang mati. Manusia telah hidup di dunia orang mati ini selama beberapa dasawarsa, atau beberapa abad, atau bahkan beberapa ribu tahun. Keluar pagi-pagi dan pulang larut malam. Mereka muncul dari kuburan, lihat tanda kutip ya. Mereka bersamaan dengan terbitnya fajar, saat ayam jantan berkokok dan menatap ke langit serta memandang sepintas ke tanah. Mereka memulai kegiatannya hari itu. Ketika matahari mulai terbenam di balik pegunungan, mereka menyeret tubuh mereka yang letih kembali ke kuburan itu. Pada saat mereka telah mengisi perut mereka, hari telah menjelang malam. Kemudian, setelah selesai membuat persiapan mereka untuk meninggalkan kuburan lagi esok harinya, mereka memadamkan lampu yang tampak memancarkan cahaya yang berpendar. Pada saat ini, yang dapat terlihat di bawah cahaya rembulan hanyalah gundukan tanah, kuburan yang tersebar bagaikan bukit-bukit kecil ke setiap sudut dari dalam kuburan. Sesekali terdengar suara dengkuran turun naik. Semua orang berbaring dan tertidur lelap, dan iblis-iblis serta setan-setan yang cemar juga semuanya tampak beristirahat dengan damai. Dari waktu ke waktu, orang mendengar burung-burung gagak yang mengaok dari kejauhan. Suara tangisan yang sedih di malam yang hening dan sunyi seperti ini cukup untuk membuatmu merinding dan bulu kudukmu berdiri tegak. Siapa yang tahu berapa tahun yang telah dihabiskan manusia dalam keadaan semacam ini, semacam itu. Mati dan terlahir kembali. Siapa yang tahu berapa lama mereka telah tinggal di dunia manusia, di tempat manusia dan hantu berbaur. Dan terlebih lagi, siapa yang tahu berapa kali mereka telah mengucapkan selamat tinggal kepada dunia. Mari perhatikan ya cerita ini, saudara. Seperti dikatakan tadi, saudara, kita tidak tahu entah sudah berapa kali kita mengucapkan selamat tinggal kepada dunia ini. Mati dan terlahir kembali. Siklus terjadi terus gini, saudara. Dan neraka dunia ini, manusia menjalani hidup yang bahagia, seolah-olah mereka tidak memiliki keluhan sedikit pun, karena mereka telah lama terbiasa dengan kehidupan di dunia orang mati. Makanya saudara, kalau ketika kita dulu ada di area itu, saudara ya,
ketika dunia orang mati itu disingkap, kan rasanya itu kan manifestasi dari dunia orang mati itu kan kelihatan gitu. Makanya kita melihat manifestasinya makin lama makin kuat gitu. Dan sampai saat ini mereka yang masih bergelut di area itu pasti akan terus melihat sensasi-sensasi dari dunia orang mati. Ya, ketika itu dibicarakan gitu, mereka menjadi seperti dapat panggung kembali gitu. Nah, puji Tuhan saudara, kita perlahan dibawa keluar dari sana gitu. Dibawa keluar dari keadaan itu. Dengan mengatakan seperti ini, nah kalau saudara perhatikan gitu kan, ketika kalau dulu ibu kita suka cerita gitu ya, karena dia yang boleh dikatakan ya, kalau dibandingkan dengan guru kita, ya guru kita hanya mengungkapkan apa yang dia rasakan. Kalau ibu kita dan yang lain-lain yang bergerak di alam roh itu, apalagi udah masuk ke dunia orang mati, kan mereka bisa melihat dengan jelas, lalu mereka ceritakan gitu. Memang gambarannya demikian, memang kelihatan seperti itu gitu. Tapi sebetulnya kan lama-kelamaan kan jadi terjerat di dalamnya. Itu kan yang tidak disadari kan. Dari mendua-duakan orang kan kayak gitu kan. Aku melihat ini, padahal sebetulnya kan harusnya sudah mulai sadar gitu. Karena kan harusnya kan target yang dilihat gitu. Kalau terus seperti itu berarti kan sebetulnya bukan sedang mengerjakan sesuatu, tapi sedang menjerat orang yang bergerak di dalamnya ke dalamnya. Karena tidak membawa terang. Tetapi kalau kita bawa terang, justru kita tidak akan terpengaruh dengan mereka harusnya. Dengan membicarakan mereka, ya mereka jadi eksis dong gitu. Nah, jadi dari gambaran ini saudara, jadi sebetulnya ini gambaran yang sedang diceritakan gitu. Dan memang ingat gak dulu ketika kita ini kan banyak sekali saudara nampak kayak kehadiran makhluk-makhluk tertentu kan. Misalnya kita mau pergi ke satu tempat gitu, kadang kita merinding, kadang kita bagaimana, nah gitu kan. Kadang-kadang mereka sampai memanifestasikan dirinya. Ketika dulu mereka mati sakit gitu kan, ketika tanpa sadar orang yang dimanifestasikan oleh dia, ya akan sakit gitu, akan dimasuki oleh dia. Ya seperti itulah yang sedang kita lihat. Ya. Nah, siapa yang tahu berapa tahun yang telah dihabiskan manusia dalam keadaan semacam itu? Oke, lanjut dulu ya di bawah. Dalam neraka dunia ini, manusia menjalani hidup yang bahagia seolah-olah mereka tidak memiliki keluhan sedikit pun. Karena mereka telah lama terbiasa dengan kehidupan di dunia orang mati. Jadi, manusia terpesona oleh tempat yang ditinggali oleh setan-setan cemar ini. Seolah-olah setan-setan cemar itu adalah teman dan sahabat mereka. Seolah-olah dunia manusia adalah segerombolan penjahat. Karena esensi manusia yang semula telah lama menghilang begitu saja. Esensi itu telah lenyap tanpa jejak. Penampilan manusia memperlihatkan sesuatu yang menyerupai setan yang cemar. Terlebih lagi,
tindakan mereka dimanipulasi oleh setan-setan yang cemar. Ketika saudara keadaan kita itu tidak berubah gitu ya. Ketika seseorang itu menyimpan sesuatu, menyimpan kejahatan, menyimpan kebencian, gitu ya. Tidak mau tidak mau keluar dari keadaan itu. Sebetulnya saudara itu tanpa sadar saudara. Jadi dia pikir itu normal seperti itu gitu. Padahal itu sangat, kadang kalau berpikir kayak gitu. Jadi setiap kali makanya ketika Tuhan bilang gitu ya, tentang bagaimana hidup kita itu apa adanya gitu, pancarkanlah gitu. Ketika seseorang itu berusaha gini loh, nampaknya di luar baik, tapi sebetulnya di dalamnya itu penuh dengan tulang belulang gitu loh, penuh dengan kebusukan gitu. Bisa memancarkan wajah senyum di luar, tapi di dalamnya itu penuh dengan segala kemunafikan gitu loh. Tidak seperti apa adanya gitu. Itulah orang-orang yang tertipu, saudara. Itulah sebetulnya dunia orang mati. Itulah sebetulnya orang-orang yang ada di neraka gitu. Sifat Tuhan itu, saudara, makanya dikatakan kita itu dibawa, saudara, untuk mengenal wataknya gitu. Ini sesuatu yang sangat serius, saudara. Tuhan itu memanggil kita dari kegelapan kepada terangnya. Dia membawa kita selama ini tujuannya adalah memurnikan kita, saudara. Memandikan kita dengan firman-Nya. Menyegarkan kita, menghidupkan kita, saudara. Sampai gak ada kepalsuan di dalam kita. Sampai kita gak akan mau tinggal dalam kekotoran itu, dalam debu itu tadi yang dikatakan itu. Bayangkan tempat itu. Mungkin tapakan luarnya bersih mungkin gitu, di luar saja. Mungkin halaman rumah itu nampaknya bersih, disapu, gak ada daun-daunan gitu. Tapi kenyataannya, aslinya penuh dengan segala kekotoran gitu. Dan anehnya, orang bisa menikmati itu gitu. Itu sungguh aneh, bin ajaib, saudara. Kalau kita bicarakan itu orang di luar, ya memang itu sudah biasa. Memang sudah seperti itu. Tapi kalau kita yang sudah mendengarkan kebenaran, kita yang sudah pernah mengecap kebaikan Tuhan gitu. Kita yang sudah mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Tapi kalau masih seperti itu kan sungguh sangat menyedihkan, saudara. Iya. Dan bisa menikmati keadaan itu, gak mau keluar dari keadaan itu. Itu boleh saya katakan itu bodoh sekali, saudara. Saya itu kadang merasakan kejengkelan yang amat kuat, saudara. Kalau bisa melihat keadaan seseorang seperti itu, saudara. Iya. Bodoh sekali ya. Kenapa mau tinggal dalam kebencian gitu? Kenapa tidak menyadari kalau Tuhan tinggal di dalam dia? Apakah Tuhan senang dengan seperti itu? Apakah Tuhan suka menyimpan kesalahan kita? Kalau Tuhan menyimpan segala kebencian kepada manusia, menyimpan dalam hatinya, bagaimana Tuhan itu bisa menanggung semua itu, saudara? Saya kadang-kadang aja kalau merenungkan satu jenis tipe orang seperti itu gitu, saya rasanya itu sesak gitu. Iya. Satu orang saja misalnya saya renungkan seperti itu. Misalnya memperhatikan apa tindakannya. Begitu mengetahui di dalam aja kemunafikan hati seseorang gitu. Kekotoran hati seseorang yang tak bersih gitu. Itu rasanya itu sesak, saudara. Di dada saya gitu. Apalagi ketika
Banyak orang mungkin kita perhatikan seperti itu. Cobalah misalnya saudara nonton film gitu. Misalnya ya saudara perhatikan gitu kan. Ada seorang yang niatnya itu jelek sekali gitu. Kejam gitu. Coba saudara perhatikan hati saudara gitu. Apakah saudara rasanya tidak ingin melenyapkan orang itu gitu? Karena apa? Karena kan itu jahat. Misalnya kayak kemarin itu kan ada yang artis yang siapa itu yang anaknya itu dianiaya oleh pembantunya itu gitu. Alasannya sepele, karena tidak mau dikasih obat katanya. Cara menyiksanya itu kejam loh. Hanya nggak mau dikasih obat gitu. Anak kecil loh. Dan dia pembantu loh. Dia digaji untuk itu loh saudara. Saudara, saya marah terhadap anak-anak itu. Ya marah gitu aja kan. Kan harusnya kan gitu. Sudah, selesai itu ya sudah. Ngapain saya menyimpan? Saya tetap punya harapan yang luar biasa terhadap anak-anak kita. Ya, betul saudara. Saya diam-diam berdoa gitu dalam hati saya gitu. Bahkan anak-anak kita yang mungkin tidak bersama-sama dengan kita di sini gitu. Saya mengingat pernah bersama-sama dengan kita gitu. Saya mengingat mereka gitu. Iya. Saya mengingat pernah menasihati mereka. Saya punya harapan di dalam diri saya bahwa di masa depan mereka akan punya kehidupan mengenal Tuhan dalam hidup mereka. Jadi saudara, kalau seseorang itu gitu ya, nah saudara bisa lihat kepada diri saudara sendiri juga gitu. Kalau sampai seseorang, ini gambaran sebetulnya yang sedang digambarkan itu saudara. Ya. Jadi saudara, ketika digambarkan ini, kita mesti melihat kepada diri kita sendiri gitu. Kita masih tinggal di tempat itukah gitu. Coba bayangkan, itu kan gambaran yang sangat mengerikan gitu. Tapi ya, ada banyak orang yang tinggal dalam keadaan seperti itu. Ya. Saya telah perhatikan gitu. Kalau saya sering menceritakan, saya sering jumpa dengan orang begini. Saya boleh merasakan, apalagi kalau saya lihat dari apa yang dikatakan, tidak bisa lagi ini loh, tidak bisa lagi apa adanya gitu loh. Selalu tersimpan, seperti ada yang disembunyikan gitu. Saya kadang kalau melihat itu ketika berjumpa dengan orang-orang gitu ya. Kalau misalnya seperti itu gitu, kalau cerita, saya tahu gitu. Tidak apa adanya gitu. Ada yang disimpannya gitu. Kok orang ini mau seperti ini ya? Saya kadang kayak gitu. Kok orang ini tidak bebas lagi? Kok orang ini mengingat hal-hal yang dahulu ya? Bukankah semua pernah manusia salah gitu? Ya. Jadi saudara, ketika kita menghidupi Tuhan, yang pertama, yang paling sederhana yang kita tahu dari kehidupan Tuhan, kan katanya kan Tuhan itu sudah datang kedua kali, saudara. Dan dia sudah menjadi manusia. Ya, memang pertama dia pilih dulu landasan pertama.
Tapi dari landasan pertama itu kilat itu memancar, saudara. Dan ada anak-anak sulung, ada umat Tuhan, ada umat pilihan. Bahkan sekarang para pelaku pelayanan itu ada di bawah. Kalau dulu mungkin rasanya itu di atas. Mungkin pergi kemana-mana penginjil, itulah pelaku pelayanan. Tapi sekarang itu dianggap sebagai orang yang tidak dikenal oleh Tuhan. Para pelaku pembuat kejahatan malahan. Mereka dianggap pembuat kejahatan, saudara. Yang paling sederhana sebetulnya yang kita lihat dari Tuhan. Kalau kita mau melihat Tuhan itu nyaman dalam hidup kita gitu ya. Yang pertama kita lihat adalah Tuhan itu tidak ada sedikit pun menyimpan kesalahan manusia di dalam dirinya. Tidak ada. Karena dia kudus. Semua yang, kalau yang itu tadi, itu kan tidak kudus. Kebencian, sakit hati, segala macam itu. Itu kan ketidakkudusan gitu. Tuhan tidak pernah menyimpan itu, saudara. Itu dibuangnya. Karena seperti saya katakan kepada saudara, ketika merenungkan seperti itu gitu ya, rasanya itu, ini saudara, ini benar saya rasakan gitu. Makanya saudara kadang-kadang tuh saya ya kadang ngomong sama istri saya kayak gitu, udah kayak gini pun Tuhan ya masih kayak gini. Kalau tidak mengingat Tuhan Yesus yang apa ya, ketika dia itu mau meninggalkan murid-muridnya itu, sudah lihatlah mereka saudara. Di hari gentingnya Tuhan itu saudara, kan dia minta mereka berjaga-jagalah dengan aku. Tapi satu pun dari antara muridnya tidak ada yang berjaga-jaga dengan dia. Sampai 3 kali saudara. Tertidur lagi gitu. Padahal saudara ketika dibawa mereka, harusnya mereka lihat mimik wajah Tuhan pada waktu itu saudara. Orang yang seperti mau mati rasanya kan pasti pucat loh saudara. Iya. Oh seperti mau mati rasanya kok. Dan mereka tidak pernah melihat wajah Tuhan seperti itu, seserius itu, seberat itu. Karena di momen itulah saudara, dia benar-benar harus menanggung sendirian. Bahkan murid-muridnya pun tidak ikut menanggungnya. Seperti mau mati rasanya. Sampai 3 kali sudah. Saya dengan merenungkan sedikit aja gitu, seperti yang saya katakan sama saudara, rasanya sudah sesak gitu. Rasanya pengen udahlah. Rasanya pengen sendirian gitu, saudara. Sudahlah gitu. Jadi ketika saudara melihat keadaan seperti itu gitu, bayangkan Tuhan gitu, menghadapi umat manusia ini saudara. Boleh rasakan saudara bagaimana perkembangan hati Tuhan ketika melihat manusia. Ketika pertama kali Kain membunuh Habel itu saudara. Ya. Terbagikan hati Tuhan. Habel itu anaknya, Kain juga anaknya.
Ya kan? Walaupun Adam, coba lihat situ kan Adam dan seolah-olah kan nggak ada kan, nggak ada hubungan lagi antara Adam dengan Kain dan Habil di situ. Coba lihat. Kan nggak ada di situ ceritanya bagaimana Kain dan menasehati Adam menasehati Kain gitu. Nggak ada kan. Udah pisah di situ. Bayangkan kehidupan selanjutnya. Tambah orang, tambah orang, tambah orang, tambah orang, lahir bangsa yang satu pecah semua kan, pecah. Cobalah saudara, dengan kita melihat apa yang terjadi di dunia ini melalui media sosial, cobalah perhatikan saudara. Semakin luas. Kira-kira saudara, kalau kita menerima Tuhan yang melihat semua itu saudara, bagaimana kita melihatnya? Apa yang bisa kita lakukan untuk membantu Tuhan dalam hal ini? Apakah kita justru menjadi seperti orang-orang itu? Gitu. Iya kan? Apakah kita tidak mau berjaga-jaga bersama dengan Tuhan di dalam doa kita, di dalam kehidupan kita? Iya kan? Sampai di mana tadi? Saat ini mereka tampak tak berbeda dari setan-setan yang cemar. Seolah mereka dilahirkan dari setan-setan cemar. Selain itu, manusia juga sangat mencintai dan mendukung leluhur mereka. Tak seorang pun yang tahu bahwa manusia telah lama ditindas oleh iblis, sehingga mereka menjadi seperti gorila di pegunungan. Mata mereka yang merah memancarkan pandangan memohon, dan dalam cahaya redup yang bersinar dari mata mereka terdapat sisa-sisa kejahatan yang mengerikan dari setan yang cemar. Wajah mereka penuh dengan keriput, berkerut-kerut seperti kulit pohon pinus. Mulut mereka menonjol keluar seolah-olah dibentuk oleh iblis. Telinga mereka berlumur kotoran di bagian dalam dan luar. Punggung mereka melengkung, kaki mereka berjuang untuk menopang tubuh mereka. Dan lengan-lengan mereka yang kurus kering berayun maju mundur secara berirama. Seolah-olah mereka tidak berisi apapun selain kulit dan tulang. Tetapi di sisi lain mereka juga sama gemuknya dengan beruang gunung. Dari dalam keluar mereka berdandan dan berpakaian seperti kera dari zaman kuno. Seolah-olah pada masa kini kera-kera ini belum sepenuhnya berevolusi menjadi bentuk manusia modern. Begitu terbelakangnya mereka. Manusia hidup berdampingan dengan hewan dan mereka bergaul dengan harmonis tanpa perselisihan atau pertengkaran verbal. Manusia sangat cemar, sangat cermat dalam perhatian dan kepeduliannya terhadap hewan. Dan hewan tersebut ada demi kelangsungan hidup manusia. Jelas sekali demi keuntungan manusia, tanpa manfaat apapun bagi dirinya sendiri, serta dalam ketaatan sepenuhnya dan total kepada manusia. Dari apa yang kelihatan, hubungan antara manusia dan hewan itu dekat dan harmonis, dan setan-setan yang cemar tampaknya merupakan perpaduan yang sempurna
antara manusia dan hewan. Dengan demikian, manusia dan setan-setan yang cemar di bumi bahkan lebih intim dan tak terpisahkan. Meskipun terpisah dari setan-setan yang cemar, manusia tetap memiliki kaitan dengan mereka. Sementara itu, setan-setan yang cemar tersebut tidak menahan apapun dari manusia dan menyerahkan semua yang mereka miliki kepada manusia. Setiap hari manusia berjingkrak-jingkrak di istana raja neraka, bermain-main dengan gembira ditemani raja neraka, leluhur mereka, dan dimanipulasi olehnya. Sehingga saat ini manusia menjadi berlumuran kotoran dan setelah menghabiskan begitu banyak waktu di dunia orang mati, sudah lama berhenti berharap untuk kembali ke dunia orang hidup. Jadi begitu mereka melihat terang dan memperhatikan tuntutan Tuhan dan karakter Tuhan serta pekerjaannya, mereka merasa gelisah dan cemas. Masih rindu untuk kembali ke dunia orang mati dan tinggal bersama hantu-hantu. Nah, kadang-kadang saudara, ketika seperti yang saya katakan tadi, saudara, kadang-kadang saudara, sudahlah Tuhan. Ketika mulai memperhatikan tuntutan Tuhan, gitu ya. Ketika mulai melihat kesabaran Tuhan, gitu ya. Ketika memperhatikan kembali bagaimana apa yang dirasakan oleh Tuhan ketika menghadapi murid-muridnya, itu ya. Coba saudara, ketika terakhir, ketika dia mengatakan gitu ya, sudahlah katanya, tidur aja lagi lah katanya gitu. Padahal saudara memang sudah datang menangkap dia gitu. Tapi saudara, sesudah hari kebangkitan itu saudara ya, coba lihat saudara ya, kontras sekali ya. Rasanya saudara, baru kemarin aja kan gitu kan. Segala peristiwa yang mengerikan itu saudara. Tapi ketika hari kebangkitan itu saudara, terjadi sesuatu di mana Tuhan menyatakan dirinya yang sesungguhnya. Orang beranggapan saudara kedatangan Tuhan yang kedua kali saudara, datang dengan kemuliaannya gitu. Padahal kalau dia datang dengan kemuliaannya, sementara manusia masih seperti itu. Cobalah lihat saudara. Bukankah semakin pintar yang namanya orang-orang percaya itu menyembunyikan dosanya saudara? Bagi orang saudara, para gembala-gembala mereka itu mungkin pokoknya benar aja yang mereka lakukan gitu. Padahal saudara, ada begitu banyak yang mereka sembunyikan di dalam gitu. Begitu banyak kejahatan-kejahatan yang tersembunyi di dalam gitu. Tapi mereka berani menuliskan di dalam nisan daripada orang-orang mati, aku telah menyelesaikan pertandingan. Padahal saudara, mereka sama sekali tidak diselamatkan dari tabiat-tabiat buruk mereka, dari kemunafikan, dari kebencian. Di luar saudara, mungkin seperti yang dijelaskan teman yang di PI, gembala yang di PI itu. Sebelum sidang saudara, wah itu bisa saudara, salom gitu. Berpelukan lagi saudara, kayak Teletubbies itu saudara. Wah gimana kabarnya Pak, sehat. Tapi saudara, setelah itu saudara, pengadilan saudara.
menuntut gitu. Di pengadilan itu ngomong. Padahal itu pelukan, saudara. Coba saudara, itu pendeta loh saudara. Saudara, saya cerita itu saudara, enggak, bukan, ini saya mau sedang menceritakan keadaan manusia yang walaupun seorang pendeta besar gitu, sudah tua juga gitu loh. Apalagi sekarang umur sudah berapa gitu kan. Sudah 70-an gitu. Lah, kalau masih terus seperti itu, menyimpan kebencian yang ditutup rapat dengan muka senyum yang di luar gitu. Ya, itu kan berarti kan semua pengetahuan Alkitab yang dimilikinya dipakainya menjadi topeng kan, menjadi kayak ini kan, kayak orang yang tua yang sudah keriput. Firman itu dipakainya untuk memoles. Dia semakin pintar menyalon dirinya sendiri kan. Kan tukang salon itu kan tujuannya kan untuk menutup segala keriput-keriput kan, supaya tampak lebih muda kan, betul kan? Lalu ditampilkanlah ini dia, wih pangling aku katanya kan kayak gitu kan. Si tukang salon senang kan, dipostingnya foto orang-orang yang di salonnya kan, betul nggak? Tapi saudara, manusia ini dia bisa menyalon dirinya sendiri. Hebat dia. Dengan muka yang senyum gitu. Luar biasa. Tapi di dalamnya menyimpan satu kebencian yang luar biasa. Dia sedang mencari kesempatan untuk melampiaskan kebencian bapaknya. Siapa bapaknya? Iblis kan. Bapak segala kebencian. Bapak segala dusta. Bapak segala pembohong. Bapak segala kemunafikan. Tapi orang sedang tinggal dengan dia, bayangin. Cobalah sadari saudara. Jadi saudara, firman Tuhan ini saudara, walaupun diceritakan seperti yang tadi saudara, diceritakan secara kiasan, ini nyata saudara. Entah siapapun nanti orang yang mendengar ini saudara, yang apa namanya, mungkin menyaksikan di YouTube lagi gitu ya. Ini kisah nyata. Ini kisah nyata manusia yang malang, yang berpikir neraka masih nanti, surga masih nanti. Oh nanti nggak tahu nanti kapan memasuki dunia orang mati. Bahkan sekarang berdampingan dengan orang mati. Iya. Seperti yang saya katakan saudara, ibu pendeta yang suaminya meninggal gitu. Ini kan dua kisah nyata kan. Juga opungnya Michelle yang saya bilang kan, itu cerita nyata. Mau lari kemana dia? Ya larilah ke kuburan gitu. Berarti kan gak benar dia memiliki Tuhan walaupun seorang ibu gembala. Tapi yang keadaan seperti itu pun saudara, ketika kita mendengarkan ini saudara, ketika Tuhan misalnya mengatakan kepada kita misalnya hari ini, itulah kamu. Ketika misalnya pernyataan itu dinyatakan juga kepada saya, seperti saya katakan tadi kepada saudara, pengen lari dari keadaan itu.
tidak melihat bagaimana Tuhan itu ketika dia melihat keadaan murid-muridnya seperti itu, saudara. Ketika Tuhan Yesus harus menanggung sendirian gitu. Jadi ketika saya mengingat itu, saudara, iya ya Tuhan ya. Hidup harus berjalan terus Tuhan. Jadi setiap hari saudara kita butuh Tuhan. Butuh mendengarkan firman-Nya saudara. Karena firman-Nya itu menyegarkan kita, memandikan kita. Hari ini ketika kita mendengarkan persekutuan ini, kita bangkit lagi. Kita bangun lagi. Ketika Tuhan kasih gambaran itu kepada kita hari ini, saudara. Tuhan, kiranya pagar halaman rumahku tidak seperti itu, Tuhan. Kiranya Tuhan, ketika Engkau masuk di ruang tamu rumahku, Tuhan, Engkau melihat keadaannya bersih, Tuhan. Lihat ini saudara. Mereka telah lama melupakan Tuhan. Karena itu mereka selalu berkeliaran di pekuburan. Ketika aku bertemu seseorang, aku mencoba untuk berbicara dengannya. Dan baru pada saat inilah aku mendapati bahwa orang yang sedang berdiri di hadapanku sama sekali bukan manusia. Ketika baru mendengar, melihat gitu. Sama sekali bukan manusia. Rambutnya tidak terawat. Wajahnya kotor dan tampak bagaikan serigala. Dengan senyumannya yang menyeringai. Senyumannya yang menyeringai. Gimana ya senyuman menyeringai gitu? Kalau menyeringai itu kan negatif kan. Tapi kalau senyuman menyeringai gimana saudara? Itu yang saya katakan kepada saudara tadi itu saudara. Sebelum masuk ruang persidangan bisa saudara berpelukan, senyum, gimana kabarnya? Mungkin masih, gimana keadaan anak-anak? Mungkin masih bisa kayak gitu. Saya sudah bayangkan, kan saya ketemuan saya kalau cerita itu saudara, kadang saya nggak nyangka gitu saudara. Setelah itu saudara, di persidangan, wah, yang tadi itu saudara lupa semua. Jadi sidangnya itu saudara nggak satu hari saudara. Itu nanti minggu depan kan sidang lagi gitu kan. Sama kayak gitu saudara. Dan lucunya sesudah kalah saudara. Sesudah kalah mereka itu kan. yang gereja besar sesudah kalah dia. Bisa dibilang sama jemaatnya. Kita serahkan gitu. Padahal sudah kalah. Kalah di pengadilan loh saudara. Jadi jemaatnya itu, wah gembalaku ini hebat ini katanya gitu. Coba lah saudara ya. Kalau menceritakan itu saudara, itu apa ya? Bisa ketawa kayak gini ceritakan. Tapi itu nyata, bukan sinetron saudara. Di sinetron mungkin kita, kalau di sinetron itu kan kita langsung tahu kan gitu kan. Kalau ini kisah nyatanya ini kan apa? Kalau di sinetron ini saudara, kalau saudara nonton ya, saudara dari wajah penipu itu saudara tahu loh saudara. Iya kan? Oh gimana pun menutupi. Jadi mereka itu pintar. Jadi si sutradara itu pintar itu mencari tokoh yang bisa menggambarkan walaupun misalnya dia itu nampak berbohong gitu ya. Tapi dari mimik wajahnya gitu langsung ketahuan gitu.
langsung ketahuan gitu. Tapi ini saudara nggak kelihatan karena apa saudara? Dia bisa menutupinya, hebat sekali gitu. Nanti terjadi lagi kayak gitu. Kalau puncaknya kayak gitu lagi. Nah, senyum menyeringai tadi katanya ya. Mana tadi? Itu di atas. Demikian pula dia tampak canggung seperti hantu yang baru saja muncul dari kubur dan melihat manusia dari dunia orang hidup. Jadi lihat sekarang ya, dunia orang hidup seperti yang kita tinggali sekarang. Saudara sudah bisa melihat ya, saudara sedang hidup di dunia orang mati atau sedang hidup di dunia orang hidup. Ingat perkataan ini saudara setiap hari ketika engkau memulai hidupmu, ketika engkau bekerja. Ingat, dalam rumah tanggamu pun, dalam keluargamu pun gitu. Orang ini selalu berusaha membentuk senyuman di bibirnya. Senyuman itu tampak berbahaya dan menyeramkan. Ketika dia tersenyum kepadaku, seolah-olah ada sesuatu yang ingin dikatakannya, tetapi tampaknya dia tidak dapat menemukan kata-kata yang tepat. Sehingga yang dapat dilakukannya hanyalah berdiri di samping, terlihat kosong dan bodoh. Dilihat dari belakang dia tampak menghadirkan citra perkasa orang Tiongkok yang sedang bekerja keras. Pada saat ini dia bahkan tampak lebih memuakkan, mengingatkan kepada citra keturunan. Ini lewat nggak? Oh ya. Sekarang halaman berapa ya? Pas ya? Pas nggak? Bukan. Sekarang? Oh, sini tadi kan? Sekarang ini. Oke, Yan Wang yang legendaris dan pada zaman kuno. Ya, tunggu ya. Sebetulnya saudara ini enggak gitu ini ya, karena kita nggak tahu kisahnya kan. Mengingatkan pada citra keturunan Yan, nanti ada di catatannya itu ya. Yan Wang yang legendaris pada zaman kuno yang dibicarakan orang. Jadi saudara, di Tiongkok ini banyak sekali saudara legenda-legenda gitu, cerita-cerita. Jadi cerita-cerita itulah yang diceritakan berulang-ulang. Kepahlawanan mereka, itu banyak sekali saudara. Itu menguasai. Jadi banyak sekali cerita saudara. Kalau kita kan, karena sudah lama kita masuki Injil, cerita-cerita yang dulu itu hampir itu memudar kan gak ada lagi sekarang orang yang menceritakan. Kalau dulu mama saya masih suka cerita ini, bapak saya misalnya suka cerita, misalnya kau cerita nenek moyang kami gitu kan, opung-opung gitu, masih suka cerita kan. Tapi sekarang kan gak ada lagi. Saya kan gak cerita lagi sama anak-anak saya yang kayak gitu ya. Jadi dengan cerita-cerita itu kan berakar gitu loh, jiwa-jiwa kepahlawanan, jiwa-jiwa menolong keluarganya gitu loh. Itu sangat itu sangat berakar gitu dalam diri mereka itu. Makanya saudara, kalau saudara lihat komunis itu saudara ya, partai komunis itu saudara, jadi itu patriotisme mereka itu kuat sekali gitu, apalagi terhadap suku mereka gitu. Itu sangat kuat gitu. Orang-orang kalau sudah lihat dalam perekonomian sudah, orang-orang Tiongkok itu sudah jadi sangat berhubungan sekali gitu. Jadi dia sangat ingin pokoknya hanya sukunya lah gitu. Jadi dalam dunia bisnis itu, itu bagaimana berusaha kuat sekali.
hanya orang-orang dialah yang ada di kelompok itu, saudara. Dari dulu itu sangat kuat sekali, saudara. Jadi itu sebetulnya cikal bakalnya itu di situ, saudara. Mereka ingin menguasai, saudara. Menguasai dunia ini gitu. Kalau boleh ras mereka saja yang hidup. Itu sangat kuat, saudara. Nah, jadi itu diakibatkan oleh cerita-cerita ini, saudara. Jadi dendam daripada dunia orang mati itu terus gitu. Dendam dunia orang mati itu sangat kuat sekali, saudara. Nah, jadi saudara, coba kita satu kalimat lagi ya. Ketika aku menanyainya, dia menundukkan kepalanya dalam keheningan. Dia membutuhkan waktu lama untuk menjawab dan dia merasa sangat terhambat dalam melakukannya. Lihat saudara, yang sedang menanyakan itu Tuhan. Tapi Tuhan di sini adalah manusia yang sedang menuliskan ini, saudara. Nah, jadi saya boleh membayangkan ini seperti yang saya katakan sama saudara. Ketika kita bertemu dengan orang, ketika saya bertemu dengan orang-orang gitu ya. Tadinya saya menyangka sama seperti kita gitu, sama. Tapi begitu kita diisi oleh firman ini, kita mulai dibawa kepada dunia orang hidup gitu ya. Barulah bisa melihat gambarannya dengan jelas gitu. Oh, ini yang dimaksudkan dalam ketika dia menjumpai orang seperti itu. Maka kita juga akan melihat keadaan ini di dalam dunia nyata gitu. Karena kan gini ceritanya. Sekarang kan Tuhan menjadi manusia dan Tuhan sudah datang menjadi manusia. Barang siapa yang menyambutnya. Jadi kalau saudara menyambut Tuhan itu, maka Tuhan itu pun akan menceritakan sesuai dengan apa yang saudara lihat. Jadi apa yang saya katakan ini kepada saudara, itu akan saudara alami sendiri ketika engkau melihat. Ketika engkau berjumpa dengan orang, ketika engkau berbicara dengan orang, engkau akan melihat keadaan seperti yang dilihat ini. Dan engkau juga melihat dirimu dulu seperti itu. Tapi sekarang Tuhan katakan engkau sudah dibawa pindah. Oh gitu ya Tuhan. Maka engkau akan berdoa. Gitu loh. Jadi kalau tadinya sepertinya engkau berkata kepada Tuhan, kepada Bapa, kalau boleh Bapa, lalukanlah cawan ini. Tapi kalau enggak, kalau memang harus lalu, jadilah kehendak. Nah itulah yang kita alami setiap hari ketika kita menghadapi bertemu dengan dunia orang mati ini, bertemu dengan orang-orang yang ada di neraka ini, saudara. Lihat gambarannya itu, saudara ya. Disitulah lama kelamaan, saudara, terciptalah dalam diri kita. Kita ingin bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Sekarang Tuhan itu bukan lagi sesuatu yang jauh, tapi nyata. Artinya apa? Tidak mungkin lagi kita menyimpan kejengkelan kepada orang lain kan? Tidak mungkin lagi kita menyimpan kebencian kan? Karena kebencian itu kan berarti kita sedang bersekutu dengan iblis kan? Selalu baru, setiap hari kita selalu memiliki hati yang baru kan? Yang segar senantiasa. Baik, saudara, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Kasih Tuhan, bersyukur pagi hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin.